ya sudah benar diceritakan latar belakang itu, ya. Tetapi kita membutuhkan satu kritik, ya, yang melatar belakangi munculnya topik yang kita bahas itu, relasi Kamandaka dengan kekuasaan, relasi Kamandaka dengan perlawanan terhadap tradisi, dan relasi dengan cinta kasih. Kalau tadi kan hanya deskripsi cerita ya, Anidia ya. Iya, Prof. Ya, jadi nanti kalau buat latar belakang nggak begitu. Oh, iya, Prof. Yang tadi itu nanti ada kritik terhadap teks itu pada tinjauan pustaka. Oh, iya. Jadi di tinjauan pustaka itu kritik teks terhadap berapa teks yang mau dikritik dan kemudian diambil alur ceritanya yang diceritakan pada tinjauan pustaka itu sendiri. Tetapi untuk latar belakang itu harus ya sampai kepada bahwa cerita itu tidak diceritakan, cerita itu dikritik. Maksudnya diberi penilaian terhadap cerita itu sehingga kita menyimpulkan bahwa di situ ada perebutan kekuasaan, bahwa di situ ada perlawanan terhadap tradisi, bahwa di situ terdapat cinta kasih. Ya tadi kan ceritanya begitu, tapi kita kan tidak menangkap bahwa itu melatar belakangi topik. Jadi kita hanya ingin menunjukkan kepada pembaca bahwa cerita Kamandaka dari berbagai sumber itu ya satu diceritakan mengenai di situ ada perebutan kekuasaan atau perbuatan kekuasaan. Nah itu harus satu ya. Kedua harus dikatakan bahwa Kamandaka itu tokohnya ya atau ada perlawanan terhadap tradisi kan tidak muncul itu sehingga tidak melatar belakangi topik. Kan begitu. Nah, kemudian ada relasi cinta. Jadi caranya membuat latar belakang itu bukan membangun ceritanya itu sendiri, tetapi melatar belakangi terhadap topik yang diajukan. Jadi ya ceritanya misalnya kuasa, bahwa dalam 3 naskah itu terdapat suatu pergulatan kekuasaan yang dilakukan oleh Kamandaka. Kalau itu memang 3-3-nya atau 4-4-nya ada. Kalau enggak ya harus dikatakan hanya 3 yang ada, yang 1 tidak terlalu detail dan sebagainya kayak gitu tuh loh kritiknya. Nah 1 sudah ketemu, kan kita melatar belakangi yang kuasa kan. Yang kedua bagaimana yang melatar belakangi perlawanan, ya, yang melatar belakang perlawanan ya Anda ceritakan bahwa dalam teks-teks itu sangat jelas sekali tokoh Kamandaka melakukan resistensi atau perlawanan terhadap tradisi yang ada. Ini sih Prof, yang kedua itu bagaimana resistensi Kamandaka dalam menghegemoni struktur. Nah ya makanya kan tradisi struktur itu kan isinya kan norma dan nilai. Iya, norma dan nilai. Kan pranata sosial kan struktur itu kan bahasanya Pierre sama Durkheim kan. Struktur itu bahasa sosiologi. Bahasa kita itu ya lebih ke itu tadi pranata sosial atau nilai dan norma sosial atau tradisi itu kalau bahasa sastra kan begitu. Kalau kita menggunakan kata struktur itu berarti kita menggunakan terminologinya orang sosiologi ya. Sekali itu bisa dipakai, tetapi kita lebih menyebut misalnya tradisi apa kuasaan atau tradisi apa sosial atau ya tradisi kan macam-macam itu ya. Nah, jadi tidak mengatakan kalau struktur itu ya semua ya tradisi ya norma ya nilai. Berarti ini untuk rumusan masalah saya udah harus dirubah atau udah tepat ya, bagaimana Kamandaka?
Kan belum melatar belakangi. Nggih. Jadi nanti harus dilatar belakangi dengan itu tadi. Saya baca kan baru cerita yang itu tadi, yang di latar belakang sekarang ini nanti dipindah di tinjauan pustaka. Oh, gitu, Prof. Di tinjauan pustaka itu harus dijelaskan mengapa versi-versi itu mau dipilih semua atau dipilih salah satu, harus ditinjau pustaka-pustakanya. Iya, Prof. Termasuk juga yang sudah menulis di deskripsi atau di disertasi minimal. Ya. Jadi itu kan jangan pustaka nanti ya. Tetapi latar belakang harus memunculkan melatar belakangi 3 topik itu ya, Mbak Lydia ya. Oke, Prof. Yang ketiganya itu tetap yang eksistensi cipta rasa dalam cinta kasih, Prof, untuk nanti. Tadi kan Mbak Lydia sudah menyebutkan itu. Tapi kan itu cerita. Itu baru cerita, Prof. Belum tahu. Harus diterjemahkan bahwa di dalam Kamandaka ini terjadi romantika cinta kasih gitu. Yang ya disebutkan mengapa topik cinta kasih ini diangkat sebagai fokus of interest ya, atau fokus of interest itu sebagai sebagai fokusnya kan 3 fokus itu harus dijelaskan mengapa itu dipilih kok tidak yang lain. Nah itu ya. Iya, Prof. Benar. Iya sih, Prof. Nanti untuk mengangkat eksistensi cipta rasa itu tentang keperempuannya. Yang waktu itu saya pernah bilang seperti posisi Simone de Beauvoir memilih Sartre itu, Prof. Jadi untuk pandangan hidup aja. Ya cuma belum saya masukkan ke pendahuluan ya nanti. Itu pendahuluannya harus melatar belakangi 3 topik itu. Nah, kemudian juga di dalam kita kedua latar belakang itu ada juga boleh sudah menyebutkan beberapa interteks seperti Simone de Beauvoir dan Jean-Paul Sartre misalnya, boleh. Iya, Prof. Karena itu justru memperkaya kekuatan dari karya Anda itu. Yes, siap, Prof. Ya, situ. Bagaimana Anda menyusun kebaruan? Kita dengarkan bersama. Silakan. Gak usah pakai nggak apa-apa juga. Oh, nggih, Prof. Nggih. Kebaruan kalau kebaruan mungkin saya masih banyak kekurangannya ya, Prof, karena saya memang menyusun di sini menemukan ada sekitar 10 artikel, tapi saya belum mereview dari 10 artikel itu, saya cuma mereview dari 2 artikel. Yaitu. Oke, kalau di dalam kebaruan itu yang dibutuhkan adalah 3 topik tadi. Apakah itu sudah pernah dibahas atau tidak? Pertama ya pertanyaannya. Yang kedua, bahwa ketiga topik itu siapa dari 3-tiganya itu yang pernah membahas. Misalnya si A hanya persoalan kekuasaan, si B historis, si C apa begitu ya. Sehingga apakah ketiga-tiganya itu sudah pernah dibahas belum? Belum, Prof. Kalau dari yang tadi berdasarkan tadi yang review yang saya jelaskan, kalau dari Pak Sugeng itu benar-benar dari topik kesejarahannya. Tapi kalau dengan kebaruan yang peneliti mau ajukan mengenai tadi ya eksistensi dari Putri Bungsu itu sendiri, terus kemudian dari segi praktek kekuasaan, terus hegemoni struktur, itu belum ada, Prof. Baru maksudnya ini saya sebagai peneliti untuk mengangkat tersebut. Karena yang saya pelajari itu kan kebanyakan dari Pak Sugeng Priadi dan benar-benar saya baca satu persatu, itu kebanyakan dari segi historisnya, Prof. Dan misalkan profil ada di situ Oedipus kompleks mengenai psikologi analisis, itu lebih ke mengapa Kamandaka itu mencintai ibunya, dan itu sebagai praktek Oedipus kompleksnya yang diangkat dari Pak Sugeng Priadi. Ya, oke. Kalau berarti kan ada diskurs cinta kan di situ. Hanya saja cintanya adalah Oedipus.
kan gitu. Cinta utus. Saya tidak itu kan begitu harusnya nanti. Nah, oke ya. Ya, kalau ya belum ada harus ditegaskan. Misalnya ada skripsi ya disebutkan saja membahas apa ya. Ada sih Prof, itu saya jelaskan Prof, itu di bawah-bawahnya. Iya, iya. Ya, maksudnya harus itu menjadi topik ya, tidak menjadi topik bahwa Anda tidak apa namanya redundancy menulisnya. Oke, Prof. Terus udah Prof tadi masuk ke rumusan masalah berarti Prof? Ya coba rumusan masalah gimana? Nah, berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, penelitian ini akan mengkaji secara mendalam mengenai filosofi cerita Kamandaka yang dapat diterapkan dan menjadi alternatif pilihan kehidupan di masyarakat khususnya Banyumas, sehingga menghasilkan strategi tertentu untuk masyarakat dalam bertindak dan menemukan eksistensi. Nah, untuk dapat menjangkau permasalahan tersebut, teliti yang dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, mengapa figur Kamandaka mengejar kekuasaan. Yang kedua, bagaimana resistensi Kamandaka dalam menghegemoni struktur. Kemudian yang ketiga, bagaimana eksistensi cipta rasa dalam naluri cinta kasih. Nah, itu. Jadi kalau membuat rumusan masalah itu karena tadi latar belakangnya belum kuat ya. Dan rumusan masalahnya tidak nyambung dengan latar belakangnya ya. Jadi betul itu topiknya Kamandaka mengejar kekuasaan, tapi di latar belakang kan tidak ada itu ceritanya dia mengejar kekuasaan. Iya, belum sampai Prof. Sampai itu. Jadi nanti kalau itu latar belakangnya kuat, rumusan masalahnya jadi kuat gitu ya. Iya, Prof. Kemudian yang kedua, bagaimana resistensi Kamandaka. Nah, tiba-tiba berbicara tentang resistensi Kamandaka, kita kan tidak punya latar belakang itu tadi ya, belum ada kan? Iya, Prof. Nah, jadi di latar belakang itu sudah yang diceritakan itu tentang bahwa tokoh itu melakukan resistensi baik dalam teksnya A, teksnya B, C, sehingga kita kemudian bertanya, mengapa? Nah, itu pertanyaannya. Mengapa? Jadi bukan bagaimana, mengapa Kamandaka melakukan resistensi terhadap hegemoni struktur. Itu bahasa sosiologi. Terhadap apa? Jadi tuh bagaimana caranya Kamandaka itu yang menghegemoni atau mempengaruhi dari sebuah tradisi yang akhirnya dia bisa merubah tradisi tersebut gitu loh, Prof. Ya, kan itu harus pertanyaannya bukan bagaimana, tapi mengapa. Oh gitu, Prof. Kamandaka melawan struktur. Yang pertama juga nggak apa-apa. Mengapa Kamandaka mengejar kekuasaan itu karena latar belakangnya belum kita ketahui secara baik, yaitu apakah dia betul mengejar kekuasaan atau apa kan tidak diceritakan itu di belakang, sehingga kita tidak tahu apakah itu mengejar ataukah itu merebut ataukah itu mencari gitu ya. Intinya kayak gini, Prof. Apa ini kita biarin aja dulu, Prof, rumusan masalahnya tuh 3 ini, tapi saya membuktikan ini nanti di latar belakang gitu. Jadi latar belakangnya dulu yang saya perbaikin gitu loh, Prof. Betul. Kalau misalkan rumusan masalahnya itu bisa sesuai dengan latar belakang yang saya tulis, berarti tetap seperti ini. Tapi kalau nantinya kan bakal terlihat, oh ini harusnya dirubah kalau berdasarkan latar belakangnya seperti ini, kayak gitu, Prof. Iya. Prof. Kalau cinta kasih itu bagaimana boleh lah ya. Bagaimana cinta kasih yang terjadi itu, apakah itu seperti cinta Romeo Juliet, apa seperti Prof. Lebih ke eksistensi sih yang pengen saya munculkan, Prof. Jadi bagaimana eksistensi cipta itu aja. Kan di latar belakang tidak ada itu. Iya, Prof, nanti saya itu kan. Maksudnya kan harus kuat itu di latar belakang. Sehingga tujuannya nanti adalah seperti yang di atas itu, di rumusan masalah itu kan tujuan sebetulnya itu. Berdasarkan pada ini
Kamandaka yang dapat nah itu tujuannya adalah untuk membuktikan Kamandaka itu apa tadi itu alternatif pilihan untuk kehidupan masyarakat. Nah itu tujuan sebetulnya. Sebenarnya bukan apa itu bukan itu tujuannya itu lebih kepada itu tadi kontribusi cerita itu terhadap kehidupan masyarakat itu baik itu yang pertama itu, tapi itu untuk tujuan bukan untuk rumusan masalah untuk. Oh gitu. Nah ini untuk tujuannya yaitu menguraikan konteks politik kekuasaan dengan menguraikan sebab akibat Kamandaka mengejar kekuasaan. Nah itu ya bukan tujuan itu tugasmu. Menulis disertasi itu menguraikan, tapi bukan untuk tujuan menulis disertasi itu. Jadi tujuannya malah penelitian ini apa yang mengenai filosofi cerita Kamandaka dan dapat diterapkan dan menjadi alternatif pilihan kehidupan di masyarakat khususnya itu tujuan. Mohon maaf Prof ya, ini soalnya saya meniru disertasi kakak kelas. Iya itu yang sebanyak yang keliru kan di situ. itu ya semua tujuan menulis disertasi itu ya menganalisis, mengetahui gitu ya. Tapi kan mengetahui itu untuk apa? Tujuannya untuk apa? Mengetahui, mengulas itu tujuannya untuk apa kan gitu? Ya tujuannya untuk memberikan apa falsafah apalah kekuasaan, perlawanan dan cinta atau memberi contoh masyarakat terhadap yang baik itu, yang nilai baik dari itu apa saya nggak tahu yang cara. Berarti ini yang kayak kedua, ketiga kayak mendapatkan strategi-strategi Kamandaka dalam merubah konsep paradigma budaya dalam struktur masyarakat di dalam cerita itu nggak perlu dimasukkan ke dalam tujuan gitu, Prof? Nggak perlu, ya memang itu memang apa tugas penelitiannya seperti itu. Iya, oke Prof. Menulis disertasi. Tapi itu, jadi tujuannya itu lebih kepada ya, tujuan akhirnya misalnya berkontribusi terhadap pengembangan pariwisata di Banyumas kayak gitu loh. Kalau ada tujuannya ke situ ya bagus kan. Meluruskan cerita Kamandaka yang selama ini simpang siur itu ya boleh ya gitu. Ya Prof, soalnya kan saya mengikuti contoh kakak kelas Prof. Ternyata sesat, ya udah. Banyak yang sesat soalnya. Dan dia juga meniru contoh yang kakak kelasnya lagi. Gitu. Nah, itu yang harus diperbaiki. Kemudian terakhir manfaat penelitian itu terbagi menjadi dua, teoritis dan praktis. Untuk teoritis, penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam pengembangan culture studies lewat keragaman subjek peneliti, terutama bidang kearifan lokal berupa cerita rakyat dalam bentuk legenda. Kemudian manfaat. Kalau manfaat penelitian ini kan bermanfaat secara teoritis itu saya kira lebih kepada itu pemahaman terhadap Kamandaka itu pemahaman terhadap Kamandaka secara lebih komprehensif karena selama ini tidak ada atau belum ada yang mengulas tentang topik-topik Kamandaka melalui 3 fokus itu, kekuasaan, resistensi, dan cinta kasih. Kan begitu. Prof. Nah, sehingga jadi lebih kepada bagaimana Kamandaka itu menjadi sumbangsih bagi ilmu pengetahuan kan itu ya. Terus praktisnya membuka wawasan kepada masyarakat dalam memahami legenda Kamandaka di tengah masyarakat. Dan ini juga diharapkan tidak hanya berhenti pada proses reflektif semata, melainkan juga memberi arah bagaimana bentuk-bentuk ekspresi budaya yang banyak mengandung falsafah hidup mampu menjadi alternatif masyarakat dalam bertindak dan menemukan eksistensi. Ya boleh, ya itu tadi ke negara juga nggak apa-apa.
membantu pemerintah ya dalam upaya menjadikan Kamandaka sebagai ikon Kabupaten Banyumas itu. Oh, ya.